Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Leni Septiani dari Universitas Negeri Semarang untuk menyampaikan pidato dengan tema Generasi Milenial, Merawat Politik, Membangun Ekonomi. Saudara-saudara sekalian, apa yang terlintas di benak saudara jika mendengar kata ekonomi? Ekonomi sering dikaitkan dengan kelas rendahan. Sebagai contoh, dalam dunia transportasi terdapat dua jenis moda, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Lantas, bagaimana perekonomian di Indonesia hingga kata ekonomi selalu dikaitkan dengan kelas rendahan? Saudaraku, ekonomi menjadi salah satu tonggak bangsa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu, apakah perekonomian masyarakat Indonesia sudah cukup sejahtera? Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2019, terdapat 21,9% penduduk yang perekonomiannya sudah tergolong tinggi. Bagaimana yang lainnya? Sisanya berada pada kelas rendah, yaitu kategori miskin, rentan, dan menuju kelas menengah. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa kesenjangan ekonomi dalam masyarakat masih sangat kental. Masih ada sangat banyak penduduk yang kondisi ekonominya masih sulit. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Saudara-saudara sekalian, dalam suatu negara, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari politik. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara dalam upaya mewujudkan kebaikan bersama. Politik mengambil peran yang sangat penting dalam pembangunan negara, tak terkecuali dalam perekonomian masyarakat. Politik dan ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 kebijakan politik yang mengatur perekonomian negara. Ketiga kebijakan tersebut meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat membantu perekonomian dalam suatu negara jika kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat. Namun, ada kalanya para pemegang kekuasaan memberlakukan kebijakan yang dianggap kurang berporos pada masyarakat. Saudaraku, para pengampu kebijakan bukanlah Tuhan yang selalu benar. Mereka hanya manusia biasa yang bisa berbuat kesalahan, tak terkecuali kesalahan dalam hal mengambil keputusan. Saudara-saudara sekalian, apakah yang berhak mengambil keputusan dan menetapkan keputusan terkait kebijakan ekonomi hanyalah mereka, para pemangku jabatan? Tentu tidak. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi kita. Saudaraku yang berbahagia, generasi milenial tentu dapat ikut andil dalam menyuarakan serta mengontrol kebijakan politik yang berkaitan dengan ekonomi. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan antara lain mengawasi naik dan turunnya pajak yang dibebankan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika masyarakat yang ekonominya belum stabil terus dibebankan pajak dalam nominal yang tinggi, lantas bagaimana
mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan lebih baik. Selain itu, generasi milenial juga dapat mengawasi nilai pengeluaran belanja pemerintah. Jangan sampai pajak yang sudah dikeluarkan dengan susah payah oleh masyarakat malah digunakan untuk anggaran belanja yang tidak penting. Selain itu, generasi milenial dapat terlibat dalam kegiatan sosial politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika kita tidak bersuara, lantas bagaimana para pemangku jabatan tahu apa yang kita butuhkan? Generasi milenial juga dapat menggunakan hak suara mereka dengan baik dalam pemilihan pemimpin. Jangan sampai pemimpin yang sudah kita dukung mati-matian malah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudara yang berbahagia, perekonomian dalam masyarakat harus selalu kita jaga dan pelihara agar stabilitas ekonomi dan kesejahteraan hidup pada masyarakat kita semakin membaik. Dengan adanya sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat, harapannya kebijakan politik yang mengatur ekonomi dapat selaras dengan kebutuhan kita sebagai masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya menjadi kata bualan semata, melainkan benar-benar tercipta dalam masyarakat di negara kita, Indonesia. Saudaraku yang berbahagia, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat segala kekurangan. Saya, Leni Septiani, selamat pagi.